Shalom jemaat Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali bertemu dalam program Sapa Senja. Nah, sore hari ini saya mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kitab Mazmur pasal 127 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara yang kasih Tuhan, dalam kitab Mazmur setidaknya ada 4 penulis yang dominan yang menulis kitab Mazmur. Yang pertama adalah Daud, yang kedua Musa, yang ketiga Asaf, ya, nyanyian ziarah Asaf, pengajaran Asaf, dan yang terakhir adalah Salomo. Nah, kali ini kita akan merenungkan nyanyian atau Mazmur daripada Salomo. Nah, ayat yang kita baca tadi, saudara, kita melihat di sana bahwa Salomo berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Pertanyaannya adalah, siapakah Salomo? Salomo adalah orang yang hebat, saudara. Orang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Bahkan kita mencatat, tidak ada lagi orang yang seperti Salomo. Orang yang melebihi hikmat Salomo. Ini menunjukkan apa? Bahwa Salomo adalah orang yang hebat, orang yang memiliki pengetahuan yang luar biasa. Siapakah Salomo? Dia seorang raja. Ya, dia memiliki istri 700, gundik 300, 1000 orang jumlahnya, saudara. Itu kalau bikin gereja, ya, kalau di tempat kita ibadah, maka bisa 5 kali ibadah. Tidak perlu lagi kita capek-capek cari jiwa. Sudah cukup hanya dengan istri saja. Ya. Soal apa lagi? Soal kekayaan. Salomo memiliki kekayaan yang luar biasa karena hikmatnya itu. Tetapi raja yang hebat dan luar biasa ini, saudara, dia mengatakan begini. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, ya, rumah di sini ya rumah biasa, ya. Tidak dijelaskan rumah tangga atau rumah Tuhan atau rumah biasa, tidak dijelaskan. Tapi setelah saya melihat dalam bahasa aslinya, rumah di sini adalah bait. Bait itu artinya rumah. Ya, rumah biasa yang ditempati manusia, ya. Yang ditempati manusia dan di dalamnya ada keluarga. Dan dia berkata begini, kalau bukan Tuhan, ya, kalau bukan Tuhan, maka sia-sialah orang yang membangun. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota itu, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari ayat yang kita baca ini, saudara? Yaitu bahwa tanpa Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak ada artinya. Semua sia-sia. Kalau Raja Salomo saja yang memiliki segalanya, memiliki istri yang banyak, harta yang melimpah, bahkan pengetahuan hikmat yang luar biasa, dia berkata begini, kalau bukan Tuhan, semuanya tidak ada artinya. Apalagi kita, saudara, apalagi kita. Oleh karena itu, sore hari ini saya mengingatkan kita kembali agar seluruh aspek kehidupan kita melibatkan Tuhan di sana. Kenapa, saudara? Karena tanpa Tuhan semua sia-sia. Mungkin kita bisa mendapat kekayaan, mungkin kita bisa sukses secara materi, tetapi kalau di dalamnya tidak ada Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami sukacita yang sesungguhnya. Kita tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Kita tidak akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin senang, iya, tapi itu sifatnya sementara. Ya, itu sifatnya sementara. Kalau Salomo saja yang sudah punya harta melimpah, pengetahuan yang hebat, bahkan istri yang banyak, semua yang dipunyai, dia berkata tanpa Tuhan tidak ada artinya. Mestinya juga kita demikian, saudara. Mestinya juga kita demikian. Ini pelajaran penting bagi kita, supaya kita sadar
bahwa tanpa Tuhan dalam hidup kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang ke-5b berkata demikian, saudara. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada kita semua bahwa di luar Yesus, kita ini tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, saudara, mari kita terus bergantung sama Tuhan. Mari kita terus berharap sama Tuhan. Mari kita terus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Mari terus kita melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena apa? Karena tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Nah, ayat yang kita baca tadi ini kalau kita hubungkan di kitab Pengkhotbah, saudara, kita menemukan di sana dikatakan judul tema dari kitab Pengkhotbah itu adalah segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu sia-sia jika tanpa Tuhan. Itu yang benar. Di akhir dari Pengkhotbah pasal 12 dikatakan di sana bahwa segala sesuatu tanpa Tuhan itu sia-sia. Tidak ada artinya. Oleh karena itu, mari kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Baik itu dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam perjalanan kita sekalipun. Mari kita libatkan Tuhan di dalamnya. Kenapa? Karena tanpa Tuhan tidak ada artinya. Amin. Bahwa firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini, kiranya firman Tuhan yang kita dengar ini boleh menguatkan iman kita kembali, boleh semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.